Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, perlu di sini saya tegaskan agar kita terbangun dari mimpi-mimpi buruk kita, yaitu sesungguhnya kita ini tidak ada. Sekali lagi saya pertegas, sesungguhnya kita ini tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya di sini mempertegas masalah ini? Agar kita terbangun dari mimpi-mimpi buruk. Apa yang dimaksud mimpi buruk? Ketika kita masih merasa ada atau selalu merasa ada, berarti kita sedang bermimpi buruk. Barang siapa yang merasa ada, dia pasti bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa bermusuhan dengan Allah, semua amal ibadahnya tidak berguna. Bayangkan Allah yang dimusuhi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sholat 1000 tahun, puasa 1000 tahun. Ketika kita memusuhi Allah, semua hangus, tidak berguna. Disinilah saya akan menegaskan, sesungguhnya kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Dan perlu saudara ketahui, terbukanya alam dunia ini, alam baharu ini, sebenarnya Allah itu sendiri datang mensahirkan dirinya. Di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 3, huwal awalu wal akhiru wal batinu was zahiru. Dia yang awal dan yang akhir. Dia juga yang batin dan yang zahir. Kalau dia yang awal, dia yang akhir, dia yang batin, dia yang zahir, kita di mana? Artinya kita ini tidak ada. Maka kita salah besar ketika kita merasa ada. Memang ini berat, tapi kita harus keluar dari kesesatan ini. Kita harus keluar dari kezaliman ini. Dan kita harus kembali kepada tiada.
Mana mungkin kita tidak ada mengaku-ngaku ada. Subhanallah. Dan perlu saya sampaikan kepada saudara, syarat untuk melihat Allah apabila kita tidak lagi melihat diri sendiri. Kalau kita masih melihat diri sendiri, mustahil kita bisa menemukan Allah. Kalau kita mencari Allah, justru Allah itu tidak ada. Tapi kalau kita menemukan Allah, kita yang tidak ada. Mari kita berusaha, belajar sekuat tenaga bagaimana cara untuk kita tidak lagi melihat diri kita, agar kita bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kita ini zalim, saudara. Zalim kita ini apabila kita selalu merasa ada. Ayo kita belajar, sama-sama belajar, sama-sama kita berusaha bagaimana cara supaya kita tidak melihat lagi diri kita. Saya sering menjelaskan di dalam konten-konten saya bahwa yang paling bernilainya kita ini saat-saat apabila kita tidak lagi melihat diri kita. Sebaliknya, apabila kita masih melihat diri kita, kita tidak bisa mencapai Allah. Setinggi apapun pengetahuan orang itu, sepandai apapun berkata-kata tentang ma'rifat tasawuf, ketika dia masih melihat dirinya, itu cuma katanya omong kosong. Omong kosong orang itu ketika hanya pandai berbicara tapi dia masih melihat dirinya, dia tidak bisa mencapai Allah. Karena syarat mencapai Allah, melihat Allah, apabila kita sudah tidak lagi melihat diri kita. Subhanallah. Sekali lagi saudara, ayo kita sama-sama berusaha bangkit dari mimpi-mimpi buruk. Memang berat, tapi insya Allah kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ada keinginan. Apa kata Allah? Seorang hamba melangkah kepadaku satu langkah, aku akan melangkah padanya 10 langkah. Seorang hamba berjalan kepadaku, aku akan berlari kepadanya. Kita diberikan kemudahan, subhanallah. Memang berat saudara, tapi kita harus berusaha. Berat memang, karena kita sudah bertahun-tahun terendam di dalam keakuan diri. Sekali lagi, kita sudah bertahun-tahun tertanam di dalam keakuan diri sendiri. Akhirnya kita sulit untuk mencabut dari situ. Sekali lagi, terbukanya alam dunia ini, alam baharu ini, sesungguhnya Allah itu sendiri datang mensyahirkan dirinya agar supaya
dia dikenal. Kalau tidak ada ini, apa yang kita bisa buat? Kita tidak bisa menemukan apa-apa kalau tidak ada jasmani. Adanya roh karena ada jasmani. Coba tidak ada jasmani, jadi untuk mengenal Allah bukan melalui roh dulu, tapi harus melalui jasmani dulu. Siapa jasmani sebenarnya? Jasmani adalah kenyataan Allah. Supaya kita bisa sadar, ayo sama-sama belajar agar kita bisa terlepas dari keakuan diri. Sekali lagi, syarat untuk mengenal Allah, melihat Allah, apabila kita tidak lagi melihat diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.